matanya itu mau keluar mas katanya. Yang perempuan itu, waduh. Matanya. Astagfirullahaladzim. Matanya mau keluar. Terus rambutnya ini botak segini mas, perempuan tapi botak. rambutnya panjang. Jadi madep itu kan di sini botak. Matanya mau copot. Jadi bibirnya itu udah sampai sini nih, kayak orang apa ya, keleh gitu loh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel Pawon Opini. Buat kalian yang doyan beropini tanpa basa-basi. Malam ini kalian tahu ekspresi kita kayak gimana ya? Pakem, nggak seperti biasanya ya. Juga mas. Ya, suasana juga lagi dingin. Terus dari sinarnya juga beda ya, rada redup-redup gimana. Nah, karena kita pas banget di malam Jumat, jadi kita ketemu segmen di Omal Jum, yaitu obrolan malam Jumat. Apalagi kalau bukan yang mistis-mistis ya. Malam ini giliran aku untuk bercerita mistis. Nah, nanti mungkin malam-malam Jumat berikutnya giliran Mas Anggala atau Mas Bayu ya. Iya, benar. Gantian mas. Oke. Kalau misal mistisnya dicampur aduk, nggak bisa pulang, nanti takut mas. Bener. Jadi sebelum cerita ini aku ceritain atau aku narasiin, jangan lupa buat kalian yang baru nonton video ini, subscribe, like, dan komen jika kalian suka. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke, Mas Anggala, Ya. hari ini aku mau cerita tentang pesugihan nih. Pesugihan. Iya. Pesugihan yang tumbal-tumbal itu ya mas. Iya. Semua orang tahu kalau pesugihan ya ini tumbal-tumbal. Nyata kan? Oh, ini nyata. Nyata kan? Wow, ngeri. Ini ngeri ini. Jadi cerita ini dialami sendiri sama sahabatku. Sahabatnya sendiri. Ya, sahabatku, dan ada saksinya juga, itu kakakku sendiri dan beberapa bagian dari keluargaku. Kisi-kisinya kayak gitulah ya. Oh iya. Ini dengerin ini. Ini ngeri, ini cerita nyata ini. Nah, ini cerita nyata ya. Mungkin nanti ada beberapa nama yang aku samarin namanya untuk menjaga privasinya, biar tidak menyinggung menyinggung yang terkait atau keluarga terkait. Nah, cerita dimulai dari awal aku dulu tahun 2017 merantau mas. Merantau? Ya, merantau di Jakarta, tepatnya di Tangerang. Di Tangerang aku bekerja di sana, di salah satu perusahaan swasta. Nah, aku tinggal di salah satu apartemen di Tangerang, gede gitu ya. Nah, di sana aku bersebelahan bertetanggaan sama orang Solo. Nah, orang Solo, sebut aja namanya. Inisial aja lah. Eko. Nah, ya, namanya Eko. Nama samaran ya. Nama samaran ya. Namanya Eko. Nah, si Eko ini orang Solo, orang Jawa. Dia orang kaya mas di sana. Di sana orang kaya. Emang aslinya orang kaya. Keluarga kaya. Cuman dia pergi Tangerang itu bukan untuk bekerja, tapi untuk bersekolah. Oh, sekolah. Waktu itu sekolah menengah atas atau kuliah? Dia sekolah sebenarnya pengen jadi pilot mas. Oh, pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot. Nah, di kampung atau di rumahnya dia izin sama orang tuanya itu pengen sekolah pilot. Dia minta biaya sekian ratus juta lah. Wow. Habis itu uang itu tuh tidak buat sekolah. Uang yang minta dari orang tua itu nggak buat sekolah. Nggak dibuat sekolah. Sebenarnya nggak buat sekolah gitu maksudnya. Jadi ceritanya gini, dia tuh di sana tinggal bareng pacarnya. Oh, tinggal bareng pacarnya. Living together lah. Dia tinggal sama pacarnya itu model entertain lah, tahu sendiri kan. Model, biaya hidup seperti apalah, glamor banget. Abis itu intinya setiap dikirimin orang tuanya dihabisin buat main, beliin pacarnya ini itu.
karena memang pada basicnya si ceweknya ini tuh deket sama si Eko ini buat morotin aja. Tahu kalau dia Iya, itu orang kaya. si Eko itu dari keluarga kaya, Iya, tahu. bener banget. Semacam dimanfaatin gitu mungkin. Ya, dimanfaatin abis-abisan. Pokoknya kalau di total dia itu habis sekitar 500 sampai 700 juta. Itu fantastis tuh sih. Fantastis untuk sekedar membahagiakan pacarnya. Iya, itu gila sangat gitu. fantastis. Iya, kalau buat beli mobil udah keren banget mobilnya kan. Sekitar 500 sampai 700 juta. Setelah itu 6 bulan berjalan, orang tuanya tahu kalau si Eko ini bohong nggak sekolah, tapi uangnya dibuat foya-foya sama pacarnya. Tahu. Lah si orang tuanya ini abis itu ngomong sama si Eko gini, udahlah bapak ibu capek sama kamu, sekarang kamu mau hidup cara apa terserah kamu gak usah pulang, gak usah ngakuin lagi kalau bapak ini orang tua kamu. Itu ya, intinya dilepas karena si Eko ini kan udah ketahuan nipu sama orang tuanya. Iya. Ya, orang tuanya saking gimana ya, kecewa sebel ya. Udah cari uang buat anaknya ini, yang katanya mau jadi pilot, udah dibayarin mati-matian, malah ternyata uang yang selama ini diberikan sampai ratusan juta itu cuma buat foya-foya sama pacarnya itu. 700 juta. Kampret sih. Iya, kampret banget. 700 juta itu bukan duit kecil lah ya. Iyalah. Susah nyari. Nah, habis itu si Eko ini kebingungan lah, kalau bisa duit mau minta orang tuanya udah nggak bisa. Iya. Habis itu pacarnya minta sesuatu, Eko nggak bisa beliin. Tekanan dari pacarnya. Pokoknya kalau kamu nggak bisa beliin, kita putus gitu. Ini ngeri ya. Baik nih kayak gini. Sebut aja pacarnya namanya Lisa. Nah, si Lisa ini pokoknya meminta persyaratan, minta dibeliin ini main ke Singapura waktu itu. Si Eko nggak bisa. Iya. Si Eko ini gelap mata, Mas. Nah, dia nipu temannya sendiri. Ya temanku juga nipu ya, di salah satu apartemen itu ada temanku yang buka rentalan mobil. Iya. Lah abis itu mobilnya digadein, Mas, sama si Eko itu. Iya. Saking cinta butanya sama si Eko. Biar gimana, aku dapet duit, akhirnya dia gadein mobil, 2 mobil. Aku ingat banget 2 unit mobil. Dia itu gadein mobil tuh 60 juta. 60 juta. Itu mobil bagus-bagus ya yang itu. Itu rental, buat rental. Murah ya. Iya, 60 juta dia buat pergi ke Singapura buat ini. Dia buat foya-foya itu tadi ya. Itu pun masih kekurangan, Mas. Masih kurang. Ya, dia nipu lagi, utang sama temennya dengan dalih bisnis atau apalah, aku nggak tahu. Itu sekitar hampir 100 juta. Gila nggak tuh? Part keduanya itu. Iya, gila. Episode kedua. Pokoknya dia itu punya tanggungan sama teman-teman itu sekitar 160 sampai 170 juta. Ini si Eko ini waras kan, Mas? Ya gila karena cinta. Basicnya waras kan, dia orang waras kan. Namanya Cinta Gila, Mas. Nah ini ada judul lagu namanya Cinta Gila. Cinta Gila. Ini. Cerita nyatanya di ini. Cerita nyata bener. Abis itu dia jadi buronan, Mas, karena dia nggak bisa TO ya. Iya, target opera ya. Sama polisi, dilaporin ke polisi segala macam. Habis itu dia kabur. Sampai 1 bulan dia hilang. Menghilang. Oh, ya. Nah, setelah 1 bulan itu dia telepon aku. Nah, dan kamu di mana? Lah aku kaget. Kamu di mana? Hati-hati, kamu lagi diburu sama polisi sama orang-orang nih. Dia udah tahu ternyata. Aku udah tahu. Aku ngumpet di sini. Aku pengen ketemu sama kamu. Akhirnya aku temuin. Dia udah tahu kalau dia itu buron ya. Iya. Nyadar gitu. Dan dia pintar. Ketemunya tuh di rumah sakit, Mas. Yang nggak mungkin orang nyari di situ. Oh iya juga ya. Masuk akal sih. Kita ketemu di rumah sakit swasta di daerah Tangerang. Ketemu, dia curhat gini, dia bingung. Sekarang dia ditinggal pacarnya. Kalau dia belum punya duit, dia belum boleh balik sama pacarnya. Nah, setelah sebulan perpisahan aku sama si Eko itu, abis itu ketemu, dia tiba-tiba punya gagasan yang bikin aku inget seumur hidupku dan kaget. Dia bilang gini, dan aku udah mantap untuk merubah nasibku dan si Lisa ini balik sama aku. Aku mau pesugihan. Wow. Ini ceritanya dimulai dari pesugihan ini. Inilah ceritanya dimulai. Wow. Itulah. Kok bisa? Karena cinta.
Dari cinta kok bisa? Nah itu mas, makanya bahayanya orang-orang. Miss Lisa kenapa sih pakai pelet atau Wah gimana? aku nggak tahu. Si Lisa ini kalau aku lihat memang cantik. Gila ya model lah ya. Tapi Tahu kan sendiri. cantik tuh relatif juga banyak juga. Lah aku nggak tahu nih dari segi kacamatanya si Eko ini lihat Lisa itu udah kayak Ya, putri nggak raja ada- kali nggak ya. ada yang Nggak nandingin ada yang mungkin itu nandingin ya. mungkin. Sampai segetolnya gitu. Iya. Nah habis itu si Eko cerita sama aku dan katanya di tempatmu banyak tempat-tempat buat cari pesugihan. Dia minta antar aku langsung nolak lah. Iyalah. Aku nggak tahu, aku nggak pernah kayak gitu dan aku nggak mau urusan sama yang gitu-gitu. Mau mendekati Iya, yang nggak gitu. mau. Iya. Terus dia pinter mas, ngancem aku. Ngancemnya bukan ngancem yang secara ini ngancem intervensi aku nggak. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu aku atau nggak mau ngantar aku mau bunuh diri. Aku udah nggak tahu mau jalan gimana cara nyelesain permasalahanku dan aku nggak mau kehilangan si Lisa ini. Kalau aku kehilangan Lisa aku mau mati. Intinya kayak gitu. Nah, di situ kenapa enggak Mas Danu ini ya udah sana bunuh diri daripada gagasannya enggak masuk akal, ngeri gitu loh. Secara psikis, secara psikologi aku nggak tega mas. Tapi di situ aku nggak ngasih tahu. Terus aku kasih opsi gini. Oke. Jadi gini ya, aku nggak tahu tempat-tempat kayak gituan dan aku nggak mau. Tapi kalau kamu mau kayak gitu, kamu boleh datang ke tempatku, kamu temuin orang ini orang yang tahu sama tempat-tempat begituan. Aku bilang gitu. Waktu itu Mas Danu nggak takut kalau misalnya jadi ikut gitu loh. Maksudnya ikut ngajak ngasih tahu ke tempat-tempat seperti itu, nggak takut kena imbas. Lah waktu itu aku juga takut juga kalau dia tuh ngelakuin hal yang gila gitu loh. Mungkin kalau aku kasih tahu di tempat itu dia juga belum tentu ngelakuin. Pikiranku kayak gitu. Karena aku bilang resikonya besar, nyawa jadi taruhannya, nggak main-main. Nah kayak gitu kan. Terus dia oke. Dia waktu itu punya uang itu tinggal 1,5 juta buat perjalanan. Iya. Dia beneran loh datang ke tempatku. Terus dari Tangerang. Dari Tangerang datang ke Wonosobo. Dia ketemu sama kakakku, abangku ya. Kenalan, terus abangku telepon aku, ini temenmu mau apa di sini? Ini katanya minta kayak gini, gila amat, masa minta apa? Ya gak wajar gitu lah. Gak wajar lah intinya, minta dikasih tahu ini, aku nggak tahu itu, aku bilang gitu kan. Terus ya udah dia macam-macam kayak gini mau bunuh diri ini. Terus sama kakakku dikenalin sama orang yang suka main-main kayak gitulah. Intinya udah, yang penting jangan di sini gitu. Udah saya kasih tahu tapi udahlah. Nggak mau urusin kayak gitu. Nah kakakku ini kan kerja jadi supir rental. Dia punya rental juga dan jadi supir sekaligus supir. Nah si Eko ini mungkin apa ya, kalau minta nyuruh anterin kan gak enak. Jadi bayar kakakku, Mas tak sewa tapi nganterin aku ya. Kakakku orang kerja ya mau aja ya kan. Mas aku anterin ke sini ke tempat orang itu. Akhirnya benar datang ke daerah Kidul. Aku nggak perlu sebutin daerahnya mana ya. Iya. Pokoknya di pantai selatan lah. Di pesisir selatan. Bertemu sama juru kunci. Kalau kita bilang itu namanya juru kunci, aku sebut namanya Pak Samsul. Pak Samsul aja ya namanya. Itu juru kunci spesialis. Wah, aku nggak ngerti juga itu. Itu pokoknya mereka orang-orang sekitar situ bilangnya juru kunci. Juru kunci entah itu buat pesugihan atau apa nggak tahu. Nah, waktu itu ketemulah sama juru kuncinya. Terus singkat cerita ditanya sama juru kuncinya, Mas Eko, kamu bener-bener serius? Saya tanya 3 kali, kalau kamu serius saya akan lanjutkan, kalau kamu ragu-ragu silahkan pulang. Si Eko ini bilang, saya serius Pak, saya udah nggak ada opsi lain, pokoknya saya mau ini. Mantep lah. Waktu itu dia bilang mantep. Akhirnya sama Pak Samsul, baiklah kalau gitu. Sekarang kalian pulang. Nah Mas Eko, kamu siapkan apa aja yang dibutuhin buat nanti kayak ritual. Ya seperti kemenyan, terus kembang dan sebagainya. Terus mereka balik lagi lah, sini cerita mereka balik, kakakku nganterin, bawa kembang dan segala macam persyaratannya. Akhirnya di hari pertama Pak Eko bilang, kamu harus semedi selama 3 hari di pesisir pantai selatan. Sebagai persyaratan itu ya. Proses pesugihan benar. Akhirnya dia risih. kan? Iya. 3 hari. Dan yang ngeri lagi, dia
boleh pakai baju, cuman pakai kolor doang. Bisa ngebayangin lah Dinginnya kayak apa, pinggir pantai pinggir pantai, malam juga. Dinginnya kayak apa ya? Jadi kalau kata kakakku, dia itu dibekali logistik atau makan makanan ya nasi, tempe yang bisa bertahan selama 3 hari, nggak busuk gitulah. Terus ya jajan-jajan, terus minuman mineral itu banyak. Pokoknya buat bertahan dia. Ada penerangannya waktu itu. Waktu itu dia cuma dikasih korek api sama kayu kering itu. Kayu bakar. Dia suruh itulah, nggak boleh ada apa-apa di situ. Iya. Udahlah. Awal itu kakakku pulang. Di hari pertama, si Eko ini cerita sama kakakku, hari pertama itu malam habis isya sekitar jam 9 dia mulai tapang. Mulai ritual itu. Tapanya itu kayak nggak kayak di TV-TV yang gini itu enggak. Dia katanya suruh merenung aja, diem gitu. Duduk aja. Ya kayak orang mengheningkan cipta ya. Nah, di hari pertama tahu nggak guys? Wah ini pasti seremnya di sini nih. Seremnya nih. Dia itu ujian pertama, di hari pertama dia duduk di dalam gua. Terus katanya di mulut gua, di pintu keluar gua itu, dia itu dilihatin sosok perempuan bergaun berkemben ya, kayak orang kebaya kayak jarian ya, kalau orang jarian kembenan ya. Orang tua dia tuh madepnya ke arah pantai, jadi si Eko ini ngeliatnya dari belakang mas. Dari belakang si badannya orang tua itu. Sumpah aku merinding. Ya ini makanya nih. Buset. Nah si Eko itu lihat ini orang siapa dalam batinnya. Kok penasaran kok tahu aku lagi di situ gitu loh. Walaupun ya kita bilang perempuan ini nggak lihat si Eko, tapi dia pas cuma menampakkan diri gitu menampakkan diri, tapi madepnya ngebelakangin Eko gitu loh. Abis itu noleh nih si perempuan nih. Noleh. Gua kali tahu nggak mas mukanya kayak apa? Enggak lah. Serem nih. Nih matanya itu mau keluar mas katanya. Yang perempuan itu, waduh. Matanya. Astagfirullahaladzim. Matanya mau keluar, terus rambutnya ini botak segini mas. Perempuan, tapi botak. rambutnya panjang. Jadi madep itu kan di sini botak. Matanya mau copot. Jadi bibirnya itu udah sampai sini nih, kayak orang apa ya? Leleh gitu loh. Kayak orang busuk, kayak orang meninggal kan busuk itu kan mukanya cakap-cakap. Iya. Setengah busuk masnya. Si Eko itu saking takutnya sampai nangis mas, tapi nggak berani lari. Dia kalau lari berarti dia gagal. Berarti dia gagal ya. Usianya itu ya. Waduh. Dia cuma bisa nahan sampai nangis ketakutan. Situasi yang sulit sih. Itu baru satu mas. Level pertama. Itu hilang itu tiba-tiba perempuan langsung hilang. Si Eko udah mulai tenang gitu. Habis itu sekitar jam ya mungkin tengah malam ya, karena dia nggak bawa jam juga. Pokoknya belum pagi lah, datang lagi sosok kalau kita bilang itu Kak Kera mas, tuh gedenya minta ampun katanya. Kera sakti. Gede berbulu, pokoknya itu mulut gua itu penuh sama orang itu. Dan sosok itu ya benar. Mukanya nggak kelihatan, kayak gimana? Siluet lah mungkin. Siluet. Tapi dia mendekat-dekat, tapi nggak mau mendekat ke si Eko ini. Cuman masuk ke bibir gua tapi nggak nyampe masuk. Jadi si Eko itu sekilas lihat mukanya itu matanya merah, kalau kita bilang itu genderuwo kali ya. Giginya itu sampai ke dada katanya. Waduh. Gigi atasnya itu sampai ke dada, gigi bawahnya itu ya mungkin sampai mau ke mata. Matanya merah. Bayangin coba, kayak mau diterkam. Si Eko itu udah mau lari tapi di depannya dia nggak bisa lari dong. Pintunya satu aja. Dia cuma bisa berserah. Ya gimana, dia nggak boleh berdoa namanya. Nggak boleh berdoa. Ya nggak boleh lah berdoa. Orang dia mau hubungan sama hal gaib masa berdoa? Ya juga sih. Kan? Pokoknya dia cuma yakin kalau dia pasti berhasil. Tapi dia udah kayak mau mati loh. Katanya mau pingsan dia. Saya bisa membayangin mas. Rasanya kayak apa? Iya rasanya itu ini loh gambarannya tuh. Waduh. Bisa kencing tuh mas. Oh iya benar. Kencing berdiri tuh mas. Jadi selama di gua itu Eko ya kencing berak itu di dalam gua. Itu ya baunya kayak apa ya kan di dalam kayak gitu. Pokoknya dia tuh terkencing-kencing lah lihat. Itu berangsur-angsur ganti sosok sampai kuntilanak pocong. Wow. Itu malam pertama. Itu baru malam pertama. Iya. Padahal kalau kita tahu pocong, kuntilanak, genderuwo itu kayak apa seremnya sebenarnya.
serem banget loh. Iya, itu menurut baru, kita udah serem banget baru loh. level pertama katanya. Iya. Habis itu dia dengar azan subuh. Iya. Ini azan subuh, katanya udah nggak ada apa-apa sampai siang itu gua terang, tapi dia nggak boleh keluar. Tetap di situ. Tetap di situ, stay di situ. Habis itu jadi bibir apa di pesisir pantai ini bukan tempat wisata ya. Oh. Bukan tempat wisata. Bukan Jadi tempat ini wisata. tuh nggak pernah dijamah sama orang, benar. Jadi kalau mau ke pantai itu katanya kayak lewat apa hutan-hutan kayak alas-alas gitu. Alas jati gitu. Iya, iya, iya. Habis itu hari kedua malamnya katanya ya di jam yang sama habis isya dia ditemuin sosok ular. Raksasa. Kalau kalian nonton film ular raksasa kayak apa lah kayak itu. Tapi bedanya kepalanya manusia. Ya kan di film juga ada kepalanya Nah, manusia. bedanya kalau di film itu kan sebadan-badan. Seginilah Oh, baru separuh ya. Kalau Baru itu kaki. bener kepala tok. Itu ular Langsung kepala. Bener, kepalanya manusia. Bayangin. Itu mukanya serem apa enggak, Mas? Atau kayak manusia biasa gitu? Kalau mukanya manusia, tapi kalau serem iya, Ya, pasti. serem ya. Ya, Siluman. siluman kalau kita bilang siluman. Iya. Ngeri lah namanya. Ular terus apa kayak naga mungkin ya. Ya kayak gitu-gitulah. Dia itu udah mau pingsan katanya lihat itu. Saking Saking takutnya dan itu nggak satu. Banyak. Banyak. Ganti-gantian kayak shift-shiftan gitu. Nongol hilang gitu. Dan beda-beda. Ujian nih. Nah, sebelum azan subuh, dia itu kayak denger kayak auman macan. Auman macan. Gitu. Wah. Dia udah mati aku pasti mati. Dia udah yakin kayak gitu, mati. Bener yang masuk macan. Itu wujud macan oreng. Tapi ya balik lagi kepalanya manusia. Kepalanya manusia lagi. Dan itu nggak diem, deketin. Nah, jadi misalnya sampean Eko, ini minuman nih sampai kesini. Mas, ngeri Mas. Beneran Mas. Lu bisa Bayangin gambarin lo. posisinya Beneran Mas, Eko ngeri Mas. Dan gua nih tahu banget si Eko ini orangnya ini apa penakut banget si Eko ini. Katanya di situ Eko hampir kehilangan kesadaran. Pingsan lah. Hampir. Dia udah gini udah lemes nggak bisa apa ya kita bisa bayangin lah kita ada pada depan sama kayak gitu ya. Rasain di situasi yang seperti itu. Dan nggak sadar dia ketiduran. Nggak tahu dia pingsan apa ketiduran. Ya masa lihat kayak gitu dia ketiduran kan nggak mungkin lah. Itu pasti pingsan. Iya, Dia bangun tuh katanya udah siang udah terang udah nggak ada apa-apa. Nah, masuklah ke malam ketiga. Ini malam ketiga, malam terakhir ini ya. Malam terakhir ujian ini. Wah, Kalau dia lolos, kalau dia nggak lari nggak ini berarti dia lolos gitu. berarti lolos. Kalau misal dia lari berarti gagal. Nah inilah malam ketiga di jam-jam tengah malam di abis isya itu dia nggak ngerasain apa-apa katanya, tapi di tengah malam itu ombak apa namanya laut itu katanya kedengeran banget. Gemuruhnya iya, gitu ya. gemuruh saya katanya kayak mau tsunami. Nah tiba-tiba ada ular yang sosok di hari kedua itu datang ke situ Mas. Datang lagi ya kepalanya manusia itu. Iya. Dia sekarang deketin di sampingnya si Eko. Bayangin coba. Itu, Mas? Ya dia cuma diem aja tapi dia nggak nyentuh nggak apa tapi deketin jalan gitu di depan si Eko nih diem aja. Dia udah pas lah. Pokoknya kalau aku mati diterkam makhluk kayak ginian ya udahlah pas lah gitu. Dideketin dan itu katanya sekitar ada 7 kayak gitu. 7 ngelilingin semua. Iya. Ya nemenin mungkin ya. Si Eko cuma di kayak apa namanya api unggun kayak gitu dia bikin api. Ya di situ dia tuh kayak gitu tuh. Dengar katanya mukanya muka manusia. Kalau ini mukanya normal Mas. Normal. Tapi ya normal pun kalau lihat kayak gituan ya kan. Iya, nggak normal itu di atas normal Mas. Kalau kalian pernah nonton segede anaconda di film, nah segede itu katanya anaconda. Segitu itu. Katanya kalau misalnya lilit Eko pasti mati. Dan itu ada 7 Mas. Wow. Habis itu Eko diem aja merem. Itu udah pergi. 7-7-nya pergi. Nah sebelum subuh itu ada dia dengar suara kayak kuda delman ya. Ketuplak. Kereta kuda. Kereta, benar. Kereta itu deketin guanya dia, terus turunlah satu sosok perempuan cantik banget. Ini rajanya pasti. Nah mungkin Saat-saat terakhir ujian terakhir ini rajanya pasti.
cantik banget. Tapi si perempuan ini nggak ngapa-ngapain dan tidak berwujud mengerikan. Dia cuma deketin Eko di depannya, nggak begitu deket, nggak begitu jauh. Dia cuma ngangguk-nganggukin doang. Habis itu dia pergi lagi. Nah, setelah si sosok perempuan ini datang, habis itu nggak ada apa-apa lagi tuh. Udah, Nggak ada selesai. apa-apa. Selesai. Habis itu habis subuh si Eko ini balik lagi ke juru kunci Pak Samsul. Karena udah melewati 3 malam itu ya. Nah, si Eko cerita kalau ngeliatin kayak gini. Nah, Pak Samsul menyimpulkan. Nah, sebentar. Ini Gimana? si yang perempuan pakai kereta kuda ini, yang wujudnya nggak menyeramkan, cantik, itu cuma liatin sambil ngangguk-ngangguk. Ya. Cuman Itu ngangguk-ngangguk doang. kalau menurut saya sih mungkin si sosok ini tuh udah tahu maksudnya itu Ya. bagaimana. Tujuannya mungkin ya. Ini transaksi gitu loh Iya. mas. Mungkin Transaksi gitu ya. dia kasih kode kalau kamu udah lulus. Kamu udah lulus, transaksi kamu sama kami gaib itu udah berhasil. Benar banget. Ya. Habis itu si Eko ini cerita sama Pak Samsul. Pak Samsul bilang kalau si Eko ini udah berhasil. Ya. Berhasil. Udah dinyatakan berhasil itu. Si Eko Lulus. nanti malam lanjutin ritual selanjutnya. Ada lagi ritualnya. Nah, sebelum malam kakakku tuh udah datang ke situ jemput si Eko. Kirain kakakku si Eko ini udah selesai dan mau pulang. Katanya Dijemput karena 3 hari itu 3 ya. hari. Nah, kakakku ke situ. Terus dibilangin, "Mas, aku belum selesai, masih 1 malam lagi." Akhirnya mau nggak mau karena jauh dari Wonosobo, kakakku nginep di rumahnya si Pak Samsul juru kuncinya ini. Ya. Nah, tapi kakakku waktu itu ditinggal sama berdua ini. Mas tidur di sini aja. Nah, aku ini Pak Samsul, aku mau nganterin Mas Eko ini buat ritual terakhir. Ya. Katanya si Eko ini didandanin ala pengantin, Mas. Pengantin Jawa ya. Ya jadi nggak kayak kita kalau nikah itu Jawa itu kan ya nggak kayak gitu. Dia cuman pakai kayak jarit. Adatnya dipakai. Adat jarit, cuman terus dikalungin sama kembang. Kembang. Ya. Terus pakai teguh. Apa itu? Itu malam. Malam, Mas. Malam habis sisa. Habis itu sekitar jam 9:30 lah. Mereka berangkat ke pesisir lagi. Nah, mereka berdua tuh udah ke pesisir dengan Eko udah dandan kayak gitu. Habis itu si Eko nih ditinggal lagi sama Pak Samsul. Ceritanya cuma dianterin. Dianterin aja. Katanya di pinggir laut itu udah tersebar kembang-kembang banyak. Kembang 7 rupa itu banyak di pasir-pasir itu. Itu yang lihat cuma Eko ya? Ya. Apa sih? Sorry guys. Apa ya? Enggak ada. Oke, kita lanjutin ya, sorry. Habis itu si Eko ini suruh duduk di pinggir pantai yang ada kembang-kembang. Nanti si Pak Samsul ini bilang, "Kok nanti kamu dijemput." Gitu aja udah. Kamu diam aja di sini sampai kamu dijemput. Cuma bilang gitu ya. Waktu itu bulan purnama, jadi penerangan cuma dari bulan aja. Dari bulan. Gitu. Di bulan purnama jadi terang banget. Si Eko ini katanya diam ya, tiba-tiba ya sosok perempuan yang datangin malam terakhir itu datang. Iya, cantik itu ya. Suruh Eko ikut bareng sama dia ke alamnya. Aku nggak tahu itu, pokoknya Eko itu disuruh ikut dia gitu. Ikut dia. Terus kayak mereka tidurannya nggak kayak di ranjang kayak di film itu. Jadi kayak di pelepah pisang ya. Mereka tiduran di pelepah pisang bareng orang cantik. Kalau kata si Eko, dia nggak pernah ketemu sama orang secantik dia ya. Sosok itu. Aku nggak tahu ya dia sosok itu apa namanya. Kalau kata si Eko sih ya katanya salah satu penguasa selatan lah, kita nggak perlu sebutin itu apa. Dan kalau aku mau sebutin juga nggak apa-apa sih ya. Itu Nyi Blorong lah. Kalau dia bilang Nyi Blorong. Habis itu si Nyi Blorong ini dan si Eko ini melakukan perkawinan, melakukan hubungan sampai pagi. Setelah Eko sadar kan, habis seperti itu Eko tidur di pelepah pisang itu. Eko sadar si perempuan itu berubah wujud menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar katanya. Terus bangun-bangun pun Eko udah di pinggir pantai, Mas. Udah di pinggir pantai? Benar. Bisa secara logika itu nggak masuk akal itu, Mas. Sangat nggak masuk akal. Iya, sangat nggak masuk akal. Kayak dia tiduran di pantai gitu, itu udah pagi. Dan dia lihat sendiri ular itu pergi masuk ke laut.
Oh, dianterin mungkin dianterin aja. Habis itu si Eko ini balik lagi ke Pak Samsul. Oke Eko, besok 3 hari lagi kamu kesini, tapi sebelum kamu pulang dia dibawa ke belakang rumahnya Pak Samsul. Ke belakang rumah Pak Samsul. Di belakang rumahnya Pak Samsul itu ada kayak semacam sumur tapi besar. Nah si Eko ini suruh bawa kayu kopi kan keras banget tuh. Kayu kopi, nah ujungnya udah diruncingin. Nah. Dibentuk kayak semacam tombak. Bener, semacam tombak. Lah si Eko suruh nembak lah, ibaratnya suruh lemparin ke sumur itu ya, tombaknya. Nah sebelum lemparin si Eko ini suruh lihat di dalam sumur itu ada siapa waktu itu, dan si Eko ini suruh milih. Maksudnya ada semacam wajah, mungkin gambar ya, kalau itu kayak TV bergambar, tapi itu di dalam air, dalam sumur itu ya. Nah si Eko itu katanya lihat kedua orang tuanya sama adiknya. Nah, di sumur itu wajah mereka, wajah orang tua sama adiknya itu. Si Eko suruh milih mau nancep yang mana. Loh, ini mendidik Mas. Iya makanya Mas, ini mungkin tumbal, bisa dikatakan tumbal itu. Iya tumbal, ini akhir dari segala ininya, dia harus ngorbanin salah satu dari ketiga itu, orang tua, kedua orang tuanya atau adiknya itu. Benar banget. Akhirnya si Eko bilang adiknya, dia milih adiknya. Gue nggak tahu ya perhitungan dia itu kayak gimana, tapi alasannya apa dia nggak tahu, dia ngelemparin ke adiknya. Akhirnya setelah dilemparin gimana? Ya hilang gambarnya, piuk gitu dong, kayak ketemu ke air aja. Oh berarti nggak ada langsung efek instan itu? Nggak ada, piuk gitu doang. Habis itu gambar hilang, terus Eko bilang, kata Pak Samsul, Eko disuruh pulang dulu. Pulang nanti ya nggak tahu, suruh pergi aja. Nanti 3 hari lagi kamu kesini kalau katanya ngambil duitnya. Katanya si Eko ini udah dilihatin, ada emas 1 karung sama duit 1 karung. Itu kalau ditotal sekitar 5M katanya. 5M? Ya. Bayangin aja coba kayak gitu 5M. Pas banget sih sama pemikiran si Eko ini. Yang katanya mau kaya. Bener kan? Kayak instan itu. Iya. Habis itu udah Eko pulang lah. Terus dianterin sama kakakku. Nah si Eko ini minta pulang ke Solo Mas. Ke rumahnya? Aku nggak tahu dia maksudnya apa, terus dia pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya si Eko ini dimaki-maki habis sama orang tuanya ya kan. Wah ya namanya orang tua kecewa kan, tau lah. Iya tahu lah. Dimaki-maki. Masih ada adiknya. Aku nggak tahu adiknya masih ada itu, belum kenapa-napa. Belum kenapa-napa. Iya. Nah si adiknya setelah itu malam, adiknya itu masuk ke kamarnya Eko sama kakakku ya. Si adiknya ini nanya, Mas, kok beberapa hari ini dan beberapa hari lalu aku WA, aku telepon, kok nggak pernah dibalas. Bahkan beberapa hari kemarin kok nggak masuk. Aku telepon, aku WA. Terus si Eko bilang, HP-nya aku jual karena buat bertahan hidup, aku nggak dikasih sama bapak sama ibu lagi. Akhirnya si adiknya ini kasihan mungkin ya. Terus dia keluar nih, balik lagi sekitar jam 8 itu dia balik lagi. Tiba-tiba kasih makanan si Eko sama kakakku, nih dimakan Mas, terus sama 1 bungkus kotak gitu, itu HP Mas. HP. Oh adiknya ini beliin Eko HP. Bayangin doang. Baik ya adiknya. Baik banget. Terus si Eko abis dapat HP dari adiknya, si Eko nangis. Dia nyadarin, kok aku jahat banget gitu. Kok aku jahat banget ya, aku ngorbanin adikku. Jadi di sumur suruh milih wajah siapa, milih adiknya. Ternyata adiknya itu sayang banget, iya. Kok dia merasa kok tega banget gitu. Iya. Timbullah kesadaran si Eko itu ya. Iya. Semalaman dia nggak bisa tidur, semalaman dia mikirin, katanya dia nangis, katanya dia ngobrol sendiri nggak tahu sama siapa, kata kakakku ya. Nah, habis itu paginya si Eko ini bilang sama kakakku kalau dia mau mutusin aja perjanjiannya sama makhluk itu. Mau batalin perjanjiannya. Benar. Karena dia nggak tega sama adiknya mungkin ya. Oh iyalah. Gila sih. Iya, kampret banget. Habis itu kakakku kaget, wah gila kamu, masa mau segampang itu? Iya. Ya kan? Nggak segampang itu. Maksudnya habis mutusin kamu bisa mati loh kayak gitu gitu. Walaupun aku nggak pernah, tapi kayak gitu tuh ngeri lah. Ngeri ya, serem lah. Maksudnya kayak mempermainkan kan jadinya. Maksudnya itu kan udah terlanjur masuk ke dunia itu. Ya udah bikin perjanjian, udah terlanjur masuk, udah terlanjur melakukan hubungan, bercinta ya kan. Mak ular lagi.
Ya. Udah tuh. Habis itu si Eko nangis, pokoknya minta akhirnya kakakku nyuruh ya udah coba kita bantu sama orang yang ngerti kayak gitu ya ke Pak Kiai. Waktu itu datang ke Wonosobo, salah satu pondok pesantren itu ada Pak Kiainya. Aku nggak perlu sebutin desanya apa dan orangnya siapa. Ke situ lah. Nah si Eko ini cerita panjang lebar, si Pak Kiai ini juga kaget, wah kamu ini berpikir tuh seperti apa kok sampai seperti itu. Iya. Pak Kiainya bilang gini, aku nggak bisa mutusin hubungannya si Eko dengan makhluk gaib itu ya. Tapi Pak Kiai ini bisa menjaga adiknya biar nggak kenapa-napa. Makanya ngebetengin lah. Yang ngebetengin adiknya. Tapi itu, untuk melakukan pemutusan perjanjian hanya kamu yang bisa. Iya. Nanti efeknya nyawamu yang kenapa-napa resiko kamu. Gitu. Kamu udah berani seperti itu. Konsekuen itu ya. Akhirnya si Eko ini nggak apa-apa Pak. Yang penting adik saya nggak apa-apa. Keluarga saya nggak apa-apa. Gitu ya. Akhirnya si Eko pulang ke tempat kakak saya. Dia bingung mau apa, dia kan pasti ketakutan nyawanya ya yang jadi ancaman sekarang. Khawatir lah. Akhirnya dikenalin sama kakakku orang yang ngerti sama hal kejawen kayak gitu. Sama orang ini kita sebut aja namanya Indra. Nah si Indra ini ngajakin ke daerah Jogja, tapi yang pesisir pantai daerah Jogja. Pesisir pantai. Sama kayak yang tadi itu. Kalau ini rada ke sana, kalau ini ke sini lah, ibaratnya beda wilayah. Ya, beda wilayah. Beda teritori ya. Dikenalin sama juru kunci lagi, tapi bukan Pak Samsul, juru kunci beda yang lain. Karena beda wilayah ya. Nah, si Indra ini ngenalin sama juru kunci yang lain. Nah, si juru kunci yang lain ini bilang, "Kamu nggak bisa mutusin begitu aja. Kalau kamu mau mutusin berarti harus ada yang dikorbankan. Kalau enggak kamu yang dikorbankan." Iya. Nah, akhirnya si juru kunci ini bilang, "Saya akan bantu kamu. Adik kamu nggak akan kenapa-napa. Kamu juga tidak akan kenapa-napa." Nah ini poinnya ini. Ini akhir dari segala endingnya ya. Permasalahan dia nih. Ya. Kamu tidak akan kenapa-napa. Keluargamu tidak akan kenapa-napa. Tapi kamu akan bersekutu dengan makhluk yang lain. Waduh. Ibaratnya kayak nyari beteng, tapi ibaratnya ini lolos dari permasalahan makhluk yang ini malah kembali lagi ke permasalahan baru dan makhluk yang lain. Iya. Waduh. Tapi nyawanya selamat. Tapi gak bisa segitu juga mas. Iya, dia pikirnya kayak gitu. Selamat gitu mas, gak bisa mas. Di posisi dia waktu itu dia nggak ada pilihan lain lagi, ya kan? Iya sih, gak ada pilihan gak lagi. Ada pilihan. Ini salah dari awal sih ini orang sih. Bego. Repot bikin sendiri. Ya dia sinting ya kalau bilang. Maksudnya pemikirannya dungu. Bener. Hilang nalar gitu mas. Secetek itu dan imannya itu tipis banget. Iya. Pasti ya, itu orang seperti itu. Akhirnya dia menyetujui apa yang dibilang juru kunci. Apa yang diminta? Apa yang dibilang juru kunci ya? Ya juru kunci dari yang lain ini, bukan Pak Samsul ya. Yang lain ini. Akhirnya apa Pak persyaratannya? Ya persyaratannya kamu seumur hidup harus mengabdi sama makhluk ini. Waduh. Wah bener kan? Lolos dari masalah ini. Ya. Timbul masalah baru dengan yang ini. Nah, tapi sama aja namanya. Tapi waktu persyaratan itu juru kuncinya bilang gini, cuman menjadi kayak menggantikan saya jadi juru kunci. Kamu di sini aja, terus kalau ada orang mau kayak pesugihan apa kamu nganterin gitu-gitu. Jadi orang yang disuruh-suruh di situ. Ya, jadi pembantunya lah ibaratnya. Bantu makhluk itu. Suruh ngelantarin orang yang kayak gitu-gitu. Kayaknya ya Pak nggak apa-apa gitu kan. Nanti 3 hari lagi pokoknya berapa hari lagi kemudian kamu kesini lagi, pulanglah si Eko bareng kakakku nih bareng si Indra ke tempat kakakku lagi. Nah kakakku kaget, kamu kok balik sini lagi gitu kan. Ngapain mas, aku mau nginep 1-2 hari lagi gitu. Ya udah kakakku kasihan kan, karena kita juga akan kasihan. Di dalam rumah kakakku setiap hari si Indra ini selalu si Eko ini selalu ketakutan. Mungkin diteror sama makhluk sana kali ya, di dalam mimpinya dia apa ketakutan. Dan nggak tahu dia itu suka nyebar kembang. Nah waktu itu aku ditelepon sama kakakku sama keluargaku, ini temenmu ini udah nggak waras. Kenapa setiap hari gini ketakutan dong sama keluargaku ini, takutnya nanti kenapa-napa di situ atau malah bikin persepsinya nanti malah saya yang jadi tumbal. Iya bener banget kayak gitu kan. Kan? Akhirnya aku telepon ke rumah, kasihlah si Eko
Aku jujur aja ya, waktu itu aku memang udah juga marah. Aku bilang gini, aku ngusir Eko dengan cara kasar juga. Kok kamu pergi dari situ? Kenapa? Aku pengen di sini dulu sebentar. Kamu pergi nggak? Kalau nggak pergi tak matiin kamu gitu. Aku bilang gitu. Ya. Karena aku saking bingung kan waktu itu, karena keluargaku kayak udah ketakutan, bener. Ya kalau keluargaku nggak jadi korban, tapi kalau Eko jadi korban, tapi waktu di rumah saudaraku gimana? Iya, malah tambah parah itu mas. Parah nanti. Panjang kan ceritanya. Panjang ceritanya itu pasti. Akhirnya waktu itu Eko pergi. Kata si Indra, Eko balik ke sana, ke tempat juru kunci yang baru ini, di tempat makhluk yang baru. Di tempat permasalahan yang baru. Aku nggak tahu. Nah ini endingnya. Kita nggak tahu waktu 2017 itu Desember kalau nggak salah, 17 Desember 2017 Desember itu. Setelah itu kata si Indra, si Eko ini hilang kontak mas. Hilang kontak. Dijemput lagi sama si Indra. Waktu itu kan si Indra dikasih duit juga sama si Eko, sejumlah duit lah lumayan banyak buat ngurusin si Eko ini. Waktu si Indra mau jemput, mau jengukin Eko gimana keadaannya, udah berhasil apa belum? Tapi si Eko ini udah nggak ada. Maksudnya nggak ada? Aku nggak tahu. Kata si juru kuncinya juga, si Eko udah pergi dari kemarin. Tanpa jejak. Dan disuruh juru kuncinya cuman disuruh di pinggir pantai, diem di situ gitu. Tapi udah nggak ada di situ. Udah nggak ada. Nah, astagfirullah. Itu udah nggak ada ya. Dan kemarin di tahun 2020 di akhir ya mau tahun baru itu ya, waktu udah Covid ya 2020, aku sempat, karena aku ingat, satu hal aku ingat, terus aku nggak tahu, aku ngubungin temennya yang di Solo, namanya si Bagus. Terus si Eko pulang nggak di situ gitu. Wah, Eko udah bertahun-tahun nggak pulang. Bahkan orang tuanya udah nganggap Eko sih udah meninggal, karena udah emang nggak pernah pulang dan nggak ada kabar. Oke, waktu itu aku masih positif, wah mungkin Eko di tempat lain itu kan, ke Tangerang lagi apa udah ketangkap polisi. Waktu itu aku mikirnya gitu, ini bisa masuk penjara nih. Terus aku telepon lah orang Tangerang yang bermasalah sama Eko. Terus bro, si Eko di sini nggak gitu? Apaan? Dia nggak pernah balik, si andut gua kayak gini-gini. Dia cerita gini, wah gimana nih, bocah kemana gitu kan? Terus aku telepon mantannya, Mbak, Eko di situ nggak? Maaf mas, aku udah putus bertahun-tahun sama Eko, aku udah nikah ini, malah si Lisa ini udah nggak ada. Itu orang-orang terdekat nggak ada yang tahu ya. Terus si Indra ini kan supir sayur ya. Supir sayur, dia bawa sayuran pergi jual ke berbagai kota. Dia sempat mampir di tempat itu, katanya Eko tetap nggak ada. Di tempat mana? Yang di itulah tempat itu. Eko nggak ada. Dan kata orang Eko ini udah nggak di alam kita. Aku nggak tahu dimakan sama makhluk yang ini atau yang pertama. Atau jadi rebutan bagi dua. Aduh. Ya pesan aja, mungkin kamu masih ada di dunia ini, si Eko ya? Eko atau temanku, kamu pasti ngerasa, karena Eko ini aku bilang nama samaran ya. Kamu pasti ngerasa aku cerita ini. Kalau kamu masih ada, kamu nonton, pulang, bertobat, karena nggak ada kekuatan sekuat atau melebihi kekuatan Allah atau Tuhan. Bertobat. Kalau kamu memang udah nggak ada di dunia ini, kita doain semoga kamu diterima, disucikan, dan kamu balik lagi ke Allah, bukan ke makhluk lain. Aku berdoa seperti itu. Dan pesan buat kalian-kalian yang mempunyai permasalahan berat atau apapun, ingat, Allah itu udah menuliskan surat Al-Quran, inna ma'al usri usra, ya kan? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu jangan sampai mikir yang lain-lain lah. Ini contohnya, ini ada makan setan nih, musyrik loh ini. Iya, dia ya, walaupun aku nggak tahu dia sebenarnya masih hidup atau belum. Kalau kata Pak Kiai, dia udah nggak di alam kita. Dan ya aku juga nggak tahu ya, mungkin dia masih hidup atau memang iya kayak gitu. Jadi ini buat pembelajaran kita ya. Sesulit-sulit kita jangan pernah lari ke dunia seperti itu. Gimana nih mas ceritanya? Kalau ya ini tambahan lagi mas, seberat apapun itu masalah kita yang kita hadapi, lebih baik kita mendekatkan diri dengan hal positif, terutama tokoh-tokoh, mendekati tokoh-tokoh agama. Pasti ada solusi kok. Pasti ada solusi. Benar-benar. Kita bisa kalau orang muslim
ya bisa membaca Quran, ngaji. Karena Al-Quran itu kan obat segala penyakit. Benar. Kalau orang non Muslim itu ya menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, mungkin Bible atau apalah itu. Iya. Dekatkanlah sama agama kalian masing-masing lah intinya. Iya. Jangan sampai hal-hal terbawa pikiran-pikiran yang itu udah nggak bisa dikatakan wajar, Mas. Benar banget. Udah nggak wajar itu, Mas. Apalagi karena awalnya dari cinta. Aduh. Jadi permasalahan kayak gitu itu nggak melulu tentang uang ya awalnya. Iya. Dengan cinta pun bisa ke situ ya. Iya. Astagfirullah. Ya itu sih, Mas. Ini ngeri banget sih. Iya. Saya baru kali ini loh pernah dengar dari Mas Danu ini baru kali ini soal pesugihan itu. Yang saya tahu pesugihan itu ya sekedar pesugihan tumbal udah, cuma sekedar itu. Ini baru kali pertama saya dengar ini step-stepnya. Iya. Dan ininya ya. Iya. Ini nggak bikin orang pengen jadi pesugihan, tapi malah bikin orang setengah mati takutnya loh, Mas. Iya, kalau saya sih. Iyalah, orang waras takut loh malah. ini orang-orang yang kehilangan akal aja yang nalar sih. Mungkin ada yang berhasil dan udah kaya beneran, tapi mereka kan bakalan terus dimintain pertanggungjawaban kayak lumba. Iya, itu pertanggungjawaban di makhluk itu. Ya, setelah tumbal selesai, dia sendiri yang pasti jadi tumbalnya. Ya iyalah, nanti urusannya kita merujakan dengan Sang Pencipta dan Allah gimana coba? Hah? Iya kan? Iya. Nah, inilah ceritanya. Iya sih. Itu sih, makanya harus mungkin ada pesan buat itu udah, tadi ya. Cukup lah, udah ngeris kan. Nah, mungkin di video selanjutnya nanti kita bakal datengin narasumber yaitu kakak aku sendiri ya. Iya. Di video selanjutnya boleh. Di video berikutnya ya. Di video selanjutnya ada ya kita datengin kakakku yang di sejarah. Nah, buat kalian yang di video sebelumnya apa itu? Apa ya? Yang Kita sejarah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu video kedua kita itu. Itu kakakku. Ya itu. Nah, dia orangnya yang nganterin awal-awal jadi supir atau disewa rental. Ini menarik, besok Mas Didit ya. Ya, Mas Didit bisa kita jadikan narasumber untuk ceritain yang ini. Nanti kita malam Jumat besok lah. Dengar sendiri. Nah, mungkin cerita secara gampangnya kan tadi udah aku ceritain, mungkin step-stepnya dia. Mungkin dari dia pun ada pernah dilihatin sesuatu ini waktu kan, bareng sama sama Mas Eko itu. Kalau Mas Danu tadi kan cuma cerita berdasarkan cerita ya, Mas. Iya, berdasarkan cerita si kakakku dan Indra. Kalau si Mas Didit ini kan ngelakuin langsung sendiri. Ngelakuin kan, sempat nganterin juga itu kan. Mungkin kalau dari ceritaku kan banyak kurangnya tadi. Iya. Nanti kita lebih jelas lagi pasti. Menarik sih. Menarik tapi siap-siap serem. Yang pasti siap-siap serem. Siap-siap serem. Nanti pulangnya anterin ya. Oke, buat video kali ini cukup. Nanti kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan tonton video ini sampai habis biar tahu ceritanya seperti apa buat pembelajaran kalian. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya bareng sama kakak aku atau narasumber biar tahu kejadian aslinya seperti apa. Ya. Oke, mungkin sekian dulu. Cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.